Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di pembahasan tentang metodologi pembelajaran, khususnya pada satuan pendidikan anak usia dini. Para mahasiswa dan Bapak Ibu guru satuan PAUD, bahwasanya pada video terdahulu kita sudah menyinggung tentang istilah-istilah yang berkenaan dengan metodologi pembelajaran, antara lain pendekatan pembelajaran, dan strategi pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran. Yang pada ujungnya semua itu dibungkus dengan istilah yang kemudian kita sebut dengan model pembelajaran. Para mahasiswa dan pemirsa sekalian, berkenaan dengan model pembelajaran, sungguhnya Bruce Joyce menyebut model pembelajaran itu juga sebagai suatu model pengajaran. Ia kemudian mengutip statement atau pernyataan dari John Dewey bahwasanya inti dari proses pengajaran atau proses pembelajaran kemudian disebut sebagai proses pembelajaran, pada intinya adalah penyusunan atau penciptaan lingkungan. Lingkungan seperti apa? Lingkungan yang bagaimana? Lingkungan di mana anak atau siswa berinteraksi dalam rangka belajar bagaimana belajar. Atau di sini dia menyebutnya dengan study how to learn. Dari pernyataan ini kita dapat menemukan kata kunci bahwasanya proses pembelajaran adalah penciptaan lingkungan. Ada lingkungan di dalamnya. Lingkungan belajar tentunya. Yang mana lingkungan itu dibuat atau disusun bagi anak supaya dia berinteraksi dengan segala hal, khususnya berinteraksi dengan sumber belajar. Siapakah sumber belajar di sekitarnya? Apa sumber belajar di sekitarnya? Itulah yang menjadi bagian dari interaksi anak dalam lingkungan belajar. Nah, model pengajaran sendiri merupakan suatu deskripsi, suatu gambaran dari lingkungan belajar. Di mana di dalamnya nanti akan ada deskripsi apa materi yang akan dipelajari oleh anak, kurikulum apa yang digunakan, kemudian bahasan-bahasan apa dari suatu materi, sehingga dikemas dalam suatu pembelajaran. Begitu pula media pembelajaran yang dimanfaatkan di momen tersebut. Para mahasiswa sekalian dan pemirsa di rumah, Bruce Joyce kemudian memformulasikan beberapa model yang dipilih berdasarkan kajian mendalam. Model-model itu dipilih mengingat ada rentetan historis
yang panjang, ada rangkaian sejarah berupa penggunaan model-model itu dalam suatu lingkungan belajar. Model-model yang ada itu tentu sempat mengalami pembaruan, revisi atau modifikasi melalui berbagai praktek, berbagai pengalaman, sehingga model yang terpilih itu nantinya akan lebih nyaman ketika dimanfaatkan di suatu kelas, sehingga pembelajaran menjadi lebih efisien, lebih efektif. Di samping itu, model tersebut juga dapat dimanfaatkan di setting kelas atau setting pendidikan. Artinya tidak hanya digunakan dalam sebuah lokasi tertentu, tapi ia juga dapat digunakan, model itu dapat dipraktikkan di tempat-tempat yang lain. Bruce Joyce menyebutnya dengan istilah adaptable. Artinya model itu dapat diadaptasikan sesuai dengan gaya belajar anak yang ada di lingkungan di mana pembelajaran itu berlangsung. Dan berkenaan pula dengan syarat maupun prasyarat terkait dengan materi atau subjek yang diangkat pada suatu momen pembelajaran. Jika kita ingin menelusuri lebih dalam, kita akan mendapati berbagai bukti yang memperkuat bahwasanya model-model yang dipilih oleh Bruce Joyce dalam bukunya itu memang sudah operasional, sudah berfungsi, sudah bekerja dengan baik. Selain model-model yang sudah dipraktikkan itu divalidasi melalui berbagai praktik, berbagai pengalaman, jalannya model itu di suatu setting pendidikan dalam hal ini, itu sudah dikaji melalui berbagai penelitian. Sehingga kita sebagai user atau pengguna model tersebut tinggal meneruskan apa yang sudah diformulasikan oleh Bruce Joyce. Sebetulnya apa saja model-model pembelajaran atau model-model pengajaran yang diformulasikan oleh Bruce Joyce? Di sini kita dapat melihat ada 4 model. Yang pertama, model yang tergabung dalam rumpun sosial atau social family, dan model yang tergabung dalam rumpun pemrosesan informasi atau information processing family. Kemudian yang ketiga adalah model yang tergabung dalam personal family atau rumpun personal. Terakhir adalah model-model pembelajaran yang tergabung dalam rumpun sistem behavior atau behavioral system family. Kita lanjutkan, pemirsa. Untuk yang pertama adalah rumpun sosial. Apa maksud dari rumpun sosial di sini? Perlu kita telaah bersama bahwasanya
ketika kita di kanan kiri kita ada orang yang kita rangkul untuk bekerja bersama-sama, kemampuan mereka kita berdayakan, pemikiran mereka kita satukan untuk mencapai tujuan tertentu, maka sesungguhnya di dalam proses tersebut telah terjadi sinergi. Nah, model-model yang tergabung dalam rumpun sosial itu sejatinya dikonstruksi dalam rangka mengambil manfaat atau mendayagunakan sinergi tersebut dengan cara membangun komunitas. Karena di sini ada istilah komunitas, maka di dalamnya tentu ada 1, 2, 3 unsur yang menjadi tokoh kunci berjalannya suatu pembelajaran. Ada 1 anak, 2 anak, 3 anak, mereka semuanya bersinergi. Sehingga mereka sama-sama dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan oleh. Jadi esensinya, pengelolaan lingkungan belajar atau kelas yang ada pada rumpun sosial di sini, itu diharapkan memunculkan relasi kooperatif yang isinya ada kerjasama, saling bahu-membahu, tidak lain tidak bukan dalam rangka lagi-lagi mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Maka kemudian di sini disampaikan oleh Bruce Joyce bahwasanya perkembangan budaya sekolah yang positif, perkembangan budaya kelas yang positif, di dalamnya perlu ada proses. Proses apakah itu? Integrasi. Integrasi yang bagaimana? Integrasi yang memadukan antara berbagai subjek sehingga mereka semuanya berinteraksi positif. Kemudian semangat belajar mereka tumbuh dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dalam hal ini kita menyebutnya sebagai learning goal atau tujuan pembelajaran. Pada rumpun sosial itu ada beberapa model di sini yang dapat kita tampilkan, mulai dari model yang kita sebut dengan partners in learning, kemudian ada group investigation, ada role playing, disusul dengan model yang disebut dengan jurisprudential theory. Masing-masing model tersebut ada pengembangnya dan ada pula pengembang berikutnya dari model-model itu. Dapat kita lihat di sana, antara lain group investigation dikembangkan oleh John Dewey, yang kemudian dilanjutkan pengembangannya oleh Bruce Joyce. Selanjutnya
para mahasiswa sekalian dan pemirsa, dari model-model yang ada pada rumpun sosial tersebut, apakah semua model dapat diterapkan khususnya di satuan pendidikan anak usia dini? Nah, ini yang menarik. Maka masing-masing model, mulai dari partners in learning sampai dengan jurisprudential inquiry, akan kita bahas lebih lanjut di video berikut. Sementara itu, terkait dengan rumpun sosial, Bruce Joyce memperkuat argumen bahwasanya prosedur-prosedur yang ada dalam menjalankan cooperative learning, dalam menjalankan model-model yang ada pada rumpun sosial, itu diyakini dapat memfasilitasi pembelajaran. Pembelajaran pada apa? Pembelajaran pada semua kurikulum, semua usia, sehingga model pembelajaran yang digunakan itu dapat kemudian meningkatkan harga diri. Harga diri dalam hal ini adalah harga diri para subjek atau para pembelajar beserta kemampuan bersosialisasi mereka maupun kesulitan mereka. Begitu pula dengan pencapaian prestasi akademik dikarenakan pemerolehan informasi dan kemampuan itu melalui model-model yang sudah diformulasikan oleh Bruce Joyce dan kawan-kawan. Para pemirsa, mahasiswa sekalian, rumpun berikutnya dari 4 model of teaching adalah rumpun pemrosesan informasi. Ada apakah di balik rumpun ini? Dapat kita lihat bahwasanya model pemrosesan informasi menekankan pada cara-cara bagaimana meningkatkan kemampuan bawaan seorang anak, seorang manusia, sehingga ia dapat melihat dunia melalui pemerolehan dan organisasi data, pemecahan masalah, merumuskan solusi terhadap masalah-masalah itu, serta kemampuan bawaan yang lain berupa pengembangan konsep, serta bahasa yang dapat digunakan oleh subjek. Jadi pada intinya, rumpun pemrosesan informasi ini merujuk pada kemampuan seseorang, kemampuan anak dalam memproses segala hal, informasi apa saja yang ia peroleh dari sekitar, dari depan matanya, dari kanan kirinya, depan belakang,
sehingga informasi yang diproses itu kemudian dapat diekspresikan kembali, disampaikan kepada orang lain, dan juga seseorang dapat mengembangkan konsep dan bahasa tersebut berkat penerapan dari model-model yang ada pada rumpun pemrosesan informasi. Terus mengemukakan bahwasanya beberapa model pada rumpun pemrosesan informasi ini menghadirkan informasi dan konsep bagi pembelajar, sementara di sisi lain model-model yang lain menekankan pada pembentukan konsep dan pengujian hipotesis. Sementara yang lain kesempatan untuk memperlihatkan proses berpikir kreatif. Ditambahkan pula bahwasanya banyak dari model yang ada pada rumpun pemrosesan informasi ini dianggap bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Untuk mengkaji diri dan mengkaji lingkungan sosial. Sehingga pada satu sisi seorang akan mencapai tujuan personal, di sisi lain dia juga akan merengkuh tujuan sosial dari sebuah pendidikan. Untuk model-model yang ada pada rumpun pemrosesan informasi, karena dapat kita lihat ada model yang berupa inductive thinking, kemudian concept attainment, mnemonics, advanced organizer, dan scientific inquiry training, dan yang berikutnya adalah genetik. Sementara di kolom sebelah ada para pengembang dan para penerusnya. Para pemirsa dan mahasiswa sekalian, pembahasan tentang rumpun pemrosesan informasi ini dilengkapi lagi dengan pernyataan Bruce bahwasanya tujuan jangka panjang dari adanya rumpun pemrosesan informasi ini yaitu mengantarkan siswa, mengantarkan anak, diantarkan kepada upaya untuk berpikir secara efektif. Bagaimana dengan rumpun yang lain? Rumpun yang ketiga dari 4 models of teaching adalah rumpun personal. Nah, terkait dengan rumpun yang ketiga ini, Bruce menyampaikan bahwasanya realitas manusia itu
terletak pada kesadaran individualnya. Kita berpeluang untuk mengembangkan personalitas kepribadian sesuai dengan keunikan kita masing-masing. Kita juga berpotensi untuk melihat dunia dari berbagai perspektif, di mana kemudian akan melahirkan produk berdasarkan pengalaman, berdasarkan praktik, dan berdasarkan posisi yang kita ambil. Penjelasan berikutnya terkait dengan rumpun personal di sini adalah bahwasanya model-model yang ada pada rumpun ini berawal dari pandangan atau perspektif selfhood-nya seorang individu. Seorang anak akan melihat dunianya, melihat objek dengan perspektifnya. Anak yang lain boleh jadi akan mengamati objek yang sama, tapi dengan selfhood-nya, sehingga hal itu kemudian menjadikan adanya perbedaan. Tapi itu tidak dianggap sebagai sebuah masalah bagi rumpun personal di sini. Mengingat model-model yang ada di rumpun personal itu berusaha untuk membentuk, mengemas pendidikan, dikemas supaya kita dapat memahami diri kita lebih baik. Bagaimana kita melihat diri kita sehingga kita bisa menggapai, meraih perkembangan yang lebih pada diri kita untuk menjadi lebih kuat misalnya, menjadi lebih sensitif misalnya, dan juga menjadi lebih kreatif dalam mencari kehidupan yang berkualitas tinggi. Berapa bagian dari rumpun atau model personal pada rumpun ketiga dari 4 model of teaching ini memberikan perhatian yang lebih terhadap pandangan individu, pandangan anak, pandangan seseorang. Perhatian juga ditujukan pada pencarian individu. Pencarian dalam hal apa? Pencarian supaya seseorang dapat mendorong dirinya
menyemangati dirinya secara independen untuk menjadi produktif. Sehingga ia berangsur tahap demi tahap menjadi peka terhadap dirinya dan juga lebih bertanggung jawab pada dirinya, terutama memiliki responsibilitas terhadap eee, tujuan yang ia tentukan. Nah, pada rumpun yang ketiga ini dapat 2 model, yaitu non-directive teaching dan enhancing self-esteem. Berikut pengembang dan penerus dari pengembang yang ada. Di sana ada Carl Rogers dan Abraham Maslow. Bagaimana dengan rumpun yang terakhir? Rumpun keempat yang kita sebut behavioral system family atau rumpun sistem behavior, sistem perilaku. Terkait dengan rumpun keempat ini, Hustes mengemukakan bahwasanya manusia dipandang sebagai orang yang mempunyai sistem, di mana dengan sistem itu dia bisa melakukan koreksi secara mandiri, melakukan pembetulan terhadap apa yang ia lakukan, terhadap apa yang ia aksikan, sehingga ia berkesempatan untuk memodifikasi perilaku yang lalu, yang sudah lewat, untuk diubah menjadi perilaku yang baru. Perilaku yang diubah itu sebagai respon terhadap informasi yang terkait dengan perilaku sebelumnya. Seberhasil apakah perilaku sebelumnya? Hal ini dapat kita contohkan ketika di sana ada anak kecil yang berusaha menaiki anak tangga dengan konteks atau situasi di mana saat itu suasananya adalah gelap. Nah, kita yakin beberapa langkah yang ia lakukan pertama kali yang diupayakan oleh dirinya cenderung bersifat tentatif. Dia akan mencoba-coba meraih anak tangga yang di depannya ketika naik. Nah, ketika anak tangga itu terlalu tinggi atau anak tangga di depannya itu dirasa terlalu tinggi, pada dirinya ada sistem perilaku yang kemudian membuat anak itu mencoba merevisi atau merespon bagaimana dengan anak tangga yang terlalu tinggi, apakah dia akan tetap melaluinya atau dengan cara yang lain dia akan menggunakan suatu alat supaya dia tidak menjadi terlalu tinggi.
Dan disitulah ada proses modifikasi perilaku sebagai respon dari informasi yang ia dapat ketika mencoba menaiki anak tangga. Sehingga dengan upaya mengukur setinggi apa anak tangga yang ada di depannya, dia akan menghadirkan feedback, dia akan menghadirkan tindak lanjut berupa progres. Progres seperti apa? Boleh jadi progresnya adalah dia akan menemukan posisi kaki yang paling nyaman untuk menaiki anak tangga yang dirasa terlalu tinggi untuk seukuran dia. Para pemirsa dan mahasiswa sekalian, di rumpun yang keempat ini ada beberapa model yang dapat jadi opsi. Ada model pembelajaran yang dinamai oleh Bruce Joyce dengan istilah mastery learning. Kemudian ada direct instruction, ada simulation, ada social learning, dan juga ada time schedule. Barangkali yang paling familiar di sini bagi kita semua adalah direct instruction dan simulation. Nah, bagaimana dari keempat rumpun dari models of teaching itu diterapkan pada konteks pendidikan anak usia dini, kita akan mencoba membahasnya lebih lanjut pada video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.